Saya bersyukur pada Tuhan yang telah memberikan pewahyuan yang luar biasa semenjak 2016 sampai saat ini. Di mana sesuai janji Allah kepada saya bahwa Dia akan memuridkan anak-anak kita langsung besar damai sejahtera Allah. Di versi daripada bahasa Inggris, I the Lord will teach your children and they will have real peace. Suatu impian saya di mana kita semua dimuridkan langsung oleh Tuhan sehingga amanat agung dapat terlaksana. Sesuai Filipi 4 ayat 15, saya bersyukur kepada jemaat Filipi. Rasul Paulus katakan bahwa jemaat Filipi telah mengetahui di mana mereka diundang untuk turut menjadi mitra kerja, partner dalam pelayanan pengelebaran kabar baik. So dikatakan dalam versi TSE, Paulus berkata, pada waktu aku meninggalkan pertama kali dari Makedonia untuk memberitakan kabar baik tempat lain. Gak ada jemaat lain yang terlibat penuh. Maksudnya sungguh-sungguh menjadi sahabat sekerja saya dan yang menerima berkat juga karena berulang kali mendukung saya dengan dana. Hanya kalianlah yang mendukung seperti itu. Saya mengundang Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara yang terkasih yang telah mengikuti pembelajaran Bible Study Indriko Utama. Anda bisa ikut tidak saja menerima pelajaran tapi bermitra menjadi kawan sekerja saya. Sehingga pelayanan ini bisa tersebar di seluruh Indonesia. Karena pelayanan partnership ini dikatakan oleh Rasul Paulus adalah pelayanan di mana pemberian Anda akan merupakan suatu persembahan yang harum bagi Allah. Dan Anda akan menerima persembahan itu diterima di kenan Allah. Maka doanya Rasul Paulus kepada jemaat yang berpartner menjadi kawan sekerjanya untuk menyebarkan kabar baik ini. Allah yang saya layani akan membalasnya dengan mencukupi segala kebutuhan Anda. Karena Dia akan limpahkan segala kekayaan rohani dari surganya yang mulia kepada Anda semua yang bersatu dengan Kristus Yesus. Kerinduan saya bagi Anda yang sudah pernah menjadi mitra kerja, kembali bergandengan tangan untuk berpartner. Dan juga Anda yang baru bergabung di Maret 2020 sampai saat ini dengan setia, saya undang untuk juga berpartner. Lihat apa yang Allah akan lakukan dalam hidup Anda karena kesetiaan Anda. Terima kasih, Tuhan berkati. Shalom, selamat sore semuanya. It's good to be back home again. Saya sekarang live kembali selama I think dua Rabu ya, and Sabtu. Semua acara langsung dari Amerika and sharing the word dari Amerika. Saya berdoa Anda bisa konsentrasi mendengarkan pengajaran dari khotbah yang dibagikan selama ini. Well anyway, kita in the Christmas Eve, Christmas season. Saya percaya semuanya sudah pikirannya mau liburan, mau sibuk, mau shopping, mau exchanging present, a lot of things. I don't know why. Padahal kelahiran Yesus di bumi suasananya nggak rame-rame juga sih. Sunyi senyap banget. Dan yang tahu cuma para gembala. Dan yang tahu dari Tuhan itu orang Majus. But really it's not as noisy yang seperti dilakukan dalam acara-acara di mall, hotel, di tempat-tempat umum, di gereja. Saya berdoa Anda menangkap tujuannya Yesus datang ke bumi buat apa. Untuk Anda dan saya tentunya. Untuk semua manusia ciptaannya Dia. Right? Oke, saya mau sambut yang teman-teman yang sudah bergabung. Dan Lim. Pray that you are getting well. Semakin sehat. And kita ketemu hari Jumat ya di Bali. Thank you Laura. Good that you enjoy the chocolate. Itu coklatnya lagi ngetrend. Kata saya diajarin sama Catherine Pakpahan. They're the only best online chocolate, namanya coklat pistachio. Ternyata di sana ada baklava pistachio, ada coklat pistachio. I really don't know. Dan katanya enak banget, luar biasa katanya. Tapi ada amazingly di airport Dubai dikasih tahu kalau mau yang merek yang lagi viral di seluruh sosmed
itu hanya boleh pesan melalui sosmed. Tidak dijual di toko-toko. It's amazing. Business chocolate, amazing. Oke, kita masuk ke teman-teman kita berikutnya. Rika Sudirjo, apa kabar? Bagaimana Ambon? You're from Ambon, right? Thank you, Catherine. Thank you, Pak Vini. Hoe gaat het met u? God zegent ook. Bagaimana cuaca di Belanda? Sudah ini di Indonesia aja angin, hujan, cukup dingin, even air kamar mandi aja dingin. Saya nggak tahu tentang Anda semuanya, but the weather has been weird, okay? Tadi pagi kapster saya juga berkata, wow, saya pulang dari Bali, aduh ngeri sekali pesawatnya. Hujan, angin, di-delay 1-2 jam, and then selama di pesawat turbulensinya luar biasa. But saya bilang, saya bersyukur kamu hadir loh pagi hari ini. Kalau kayak gini ingatkan ya, Tuhan tuh hidup, Tuhan tuh ada, ya benar. So penderitaan, musibah membuat semua orang jadi manusia loh. Yang betul-betul gak berdaya, benar-benar diakui gak berdaya. Dan betapa kita akui Tuhan itu segala-galanya. Right? So, shalom juga untuk Rika Evans. Are you the one from Texas? And selamat sore juga Inge. Maria Marlin, apa kabar? Sore yang mendung nih ya, menyambut Christmas season. And thank you untuk Yohana Supriyani. Yes, kita semua tetap semangat. Thank you Jolie. Thank you Taufik. Thank you Pak Harsa, Enria. Thank you juga untuk Daisy Natalia. Kita akan berdoa untuk perjalanan penyertaan Tuhan selama Daisy menjalani operasi. Kuncinya satu, Tuhan tuh beserta kamu dan kamu mesti percaya itu. Dia gak pernah ninggalin kamu atau biarkan kamu. Semua problem yang semua umat Tuhan alami, baik yang hidupnya benar maupun gak benar, Allah gak pernah ninggalin kita sama sekali. Isn't that amazing? Okay. Selamat sore Ibu Sri, apa kabar? Sudah semakin sehat? Dan selamat sore juga Mega, salam ke Pak Minto dan kedua putranya. And thank you juga untuk, hai Ibu Insan, thank you ya. Bisa gabung lagi, puji Tuhan dalam Bible study. And shalom juga Pak Minto, ngetiknya buru-buru kali itu ya. Halo Ibu Arin, thank you so much ya untuk gift yang luar biasa. Senang bisa berjumpa lagi juga dengan Ibu Arin. And thank you for the gift. Saya baru terima dari Henry Tumbel. Thank you ya. Tuhan memberkati dan Tuhan menyediakan semua yang dibutuhkan oleh Irene. Shalom juga Elizabeth Pangemanan. Thank you juga Jafrai and Eka Siska Lilian. Thank you juga, you like the chocolate ya. And thank you Mary. Kita akan masuk semua untuk belajar hari ini. Everything to do about Christmas. Kuncinya cuma satu. That everybody mengalami the love of Jesus. Apakah melalui kado? Something seorang yang memberi kado pada kita. Yang saya hargai cuma satu. Bisa mikirin saya. Dan bisa ambil waktu menghitung dana untuk mikirin apa yang saya suka. Itu yang mahal. That is just amazing. And itu yang terjadi, saya berdoa untuk semua keluarga yang merayakan Natal bersama. Baik di rumah maupun di komsel-komsel maupun di gerejanya atau di kantornya. That you appreciate people yang spesial mikirin tentang Anda. Amin. Udah mulai dingin, belum sampai di bawah 0 sih. 6-7 derajat. Woo! Amazing. Yes. Senang sekali kita juga bisa berjumpa secara online. Walaupun badan saya masih jet lag. But I try very hard untuk tetap tidur di waktu Jakarta, bangun di waktu Jakarta. Right? Sebelum kita mulai, mari kita satu hati di dalam doa. Dan juga kita ambil catatan kita and open the Bible. Supaya kita betul-betul bisa ngalami Tuhan sambil kita mendengarkan pengajaran ini. Dari pengalaman hidup. Bagusnya mengenai emotionally healthy spirituality. Semua di series, semuanya ya.
Bapak Ibu sekalian. I tell you, 100% berdasarkan pengalaman nyata hubungan Roh Kudus yang mewakilkan kehadiran Yesus dengan setiap orang yang membaca. Seperti Peter dan Garis kasih Roh Allah, Anda juga akan alami. Saya garansi itu. Right? Thank you Pak Hermanto dari Probolinggo. Thank you for joining. I'm so happy. Mari kita satu dalam doa. And so kita rindu biar Roh Kudus bekerja. Right? Bapa Surgawi, aku berdoa seperti doa daripada hamba-Mu Tuhan. Aku minta di dalam nama Yesus Kristus agar setiap kami hari ini bisa mengalami Kristus Yesus. Dan Bapa, tolong kami untuk menghidupi sepanjang hari ini kehidupan yang otentik bersama-Mu, kehidupan yang being true to you Lord. Dan tidak ada pretension dalam segala jalan-Mu kami ikutin seperti Kau mau kami ikut. Sama seperti Paulus berkata, ikut aku bagaimana aku ikut Yesus. Lord, Yesus tolong kita semua untuk kita bisa memberi diri kita menjadi saksi-Mu Yesus, membawa Kristus dalam kehidupan kami, dengan setiap orang yang kami ketemui, dan Roh Kudus, kami mau Kau menolong setiap kami, agar kami bisa mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal Yesus, belum berjumpa dengan Yesus, apalagi sepanjang musim Natal ini, dan buat kami memiliki keberanian untuk bersaksi akan Kristus melalui kehidupan kami, melalui pembicaraan kami, melalui perlakuan kami satu sama lain. Let us express Christ in our life. Buat melalui pelajaran ini semua, kami menjadi saluran Yesus bagi semua kami. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amen. So, tidak ada yang lebih indah di akhir bulan ini, di bulan terakhir maksud saya, di tahun 2024 ini ya. To really mengerti bahwa betul-betul tujuan daripada Tuhan datang kepada Anda, Tuhan datang kepada kehidupan kita dan berdiam di dalam hati kita. Nothing more, nothing less, supaya kita bisa mengasihi sesama dengan benar, dengan baik, tidak nuntut, tidak mendiman, tetapi restful in the peace of God. Dan kita bisa saling memperlakukan satu sama lain seperti Yesus perlakukan kita. That's the goal kenapa kita meditate the word. Meditasi firman Allah siang malam. And being close to Jesus dengan sengaja intentional dekat sama Yesus. Because tidak ada yang lebih penting dalam hidup ini kecuali love your neighbor as you love yourself. Okay? You don't treat people the way you want to be treated. Setiap orang beda. Makanya kita mesti peka, kita mesti discerning, dan kita mesti belajar dari apa yang Martin Buber ajarkan melalui blunder yang besar yang dia buat. Sehingga orang yang sebetulnya datang ke dia untuk mengenal Yesus, mengetahui destiny Tuhan buat dia apa. Akibatnya orang itu tidak dianggap, tidak diperhatikan, tidak dengerin oleh Martin Buber. Dia tinggalkan Martin Buber, bunuh diri, gantung diri, and die. And ini baru terjadi setelah Perang Dunia Kedua. Okay, very young man. Nah, melalui Martin Buber kita belajar mengenai dua macam jenis hubungan. I and it dan I and thou. Nah, untuk Anda bisa mengerti Anda orang yang kayak apa, Anda bisa cek apakah Anda itu betul-betul hidup di dalam menghargai sesama seperti ciptaan Allah yang diciptakan serupa gambar rupa Allah. Setiap orang itu ciptaan Allah. Ini perlu latihan di pemikiran. It doesn't happen automatically. Hanya bisa khotbah, tak berarti bisa dihidupin loh. So Martin Buber menawarkan kepada kita jalurnya untuk mematahkan jalan buntu dan menolong kita untuk masuk ke dalam hubungan kasih dengan satu sama lain dan tetap otentik. Tidak mengasihi seperti udang ada udang di balik batu. Oke. Nah, untuk Anda bisa hidup dengan sungguh-sungguh
in your everyday life, Anda bisa praktek untuk bagaimana Anda memperlakukan orang sebagai thou, sebagai Anda, engkau, bukan kayak pesuruh kayak barang gitu loh. Oke, itu Anda perlu praktek being fully present to people and being present to other people. Jadi Andanya hadir sepenuhnya bagi orang lain, suatu orang lain ngomong kita hadir sepenuhnya. Nah, that practice itu memperlakukan orang sebagai engkau juga ciptaan Allah serupa gambar rupa Allah. Nggak ada asumsi-asumsi. Kalau mau asumsi diajarin sama Peter Scazzero, stop mind reading, stop making assumption, dengan minta izin mau diajak ngomong. Boleh nggak saya baca pikiranmu? Supaya kamu tahu bagaimana pandanganku tentang kamu. Nah, dengan seperti ini Anda mendengar, oh kamu lihat gue kayak begitu. Tapi suasananya enak karena minta izin. Tidak terabas sendiri aja, tapi really asking for permission. This is the way I think about you. Is that right? Is that wrong? Oh salah. Waktu itu saya begitu karena saya begitu. Oke? Dan ini membuat orang merasa dihargai, dihormati. Nah, so practicing the presence of other people dan at the same time practicing the presence of God. Nah, melalui day by day kita latihan untuk selalu sadar Allah tuh hadir. Dan untuk kita sadar Allah tuh hadir, kita mesti sadar akan kondisi kita. Sedang hadir bagi Allah enggak? Nah, nanti kalau ada orang ketiga masuk, hubungannya segitiga ini yang paling penting ya. Orang ketiga masuk, kita bisa enggak fully present ke orang itu yang datang karena diundang, bukan nyelonong aja. Dan at the same time hadir buat dia, tapi juga hadir buat Allah. Inilah belajar mengasihi Allah dengan segenap hatimu, jiwamu, dan mengasihi sesama seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Ini hukum dua ini sangat-sangat, ini klimaksnya daripada kelahiran Yesus ke bumi. Untuk Anda dan saya, untuk setiap orang berdosa. Karena semua orang sudah hilang kemuliaan Allah dan sudah berdosa. Dan layaknya dalam upah dosa itu maut. Tapi karena rahmatnya yang begitu besar, Allah datang ke bumi, inkarnasi di Bethlehem, lahirlah manusia Yesus. Setelah 9 bulan ada di rahim perawan Maria. So Yesus datang ke bumi, itu Allah inkarnasi untuk being present to you. Untuk hadir bagi Anda dan saya. Sengaja datang ke bumi. Nah sekarang kalau dia datang ke bumi, ya memang udah nyata kok ya, memang nyata kok. Anda hadir gak buat dia? Nah itu butuh latihan. Karena kita biasa hidup untuk diri sendiri, ya Anda bisa berbahasa roh, Anda bisa lahir baru. Tapi kalau Anda masih manusia lamanya masih dominan, manusia barunya kerdil, kecebong aja. Gak pernah dikasih susu rohani, gak pernah dikasih minuman, kasih roti rohani. Firman itu roti rohani. Hadirat Allah itu air hidup. Gak pernah minum air hidup, gak pernah makan roti hidup. Manusia rohnya kerdil. Sehingga manusia daging, manusia lamanya dominan. Sehingga Anda gak bisa menjadi saksi Kristus. Dalam kehidupan maupun perbuatan. Nah untuk ini kita akan latihan. Apakah betul-betul hidup kita ini rohani apa enggak? Emosinya sehat, rohaninya dewasa apa enggak? Ada 3 pertanyaan yang perlu ditanya ke diri kita sendiri. The power of asking yourself 3 questions. Kuasa menanyakan diri sendiri 3 pertanyaan ini. Oke, ini dari buku David Banner. I really like dia punya writing. Ini orang Kanada. Aduh bagus sekali tulisannya. Nggak kayak psikolog, kayak hamba Tuhan yang bergaul sama Tuhan. Oke, dan dalam bukunya dia, I have many book dari dia. Nggak berarti semuanya dibaca ya. Dan bukunya judulnya Soulful Spirituality. Kerohanian yang penuh dengan kehadiran jiwa Anda. Oke.
Di buku itu, Soulful Spirituality, dia menanyakan 3 pertanyaan. Am I fully present or distracted? Apakah saya ini sepenuhnya hadir bagi diri saya, bagi Allah, dan bagi orang lain, atau mudah terdistraksi? Now, what kind of person am I? Ini akan menentukan whether you are present for God, for yourself, and for others. Hubungan yang penting cuma 3 kok. Hubungan dengan Allah, diri sendiri, dan sesama. Ya kan? Cintai Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, kekuatanmu, pikiranmu, dan kasihlah sesamamu seperti kau mengasihi dirimu sendiri. Anda gak mungkin mengasihi diri sendiri kalau Anda gak hadir bagi dirimu. Dan kalau Anda biasa hadir dan latihan hadir, berarti punya self-awareness, Anda gampang aware about other people. Kondisi hati mereka kayak apa, Anda gampang aware. Oke. Nomor 2, apakah saya mengasihi atau menghakimi? 3, apakah saya orang yang tertutup atau terbuka untuk diubah Tuhan? Are you open for change and being changed? Kalau Anda nggak open, Anda close. Oke, nah, kemampuan kita untuk menanyakan ketiga pertanyaan ini. Oke, dari pertanyaan pertama, apakah saya sepenuhnya hadir atau saya gampang terdistraksi? Ya kalau orang terdistraksi dengan segala sosmed, segala macam handphone, WA masuk dilihat, kayak email masuk semua dilihat, wah sibuk sekali. Of course Anda nggak akan sepenuhnya hadir. That's why you cannot be loving. Nggak mungkin bisa Anda mengasihi orang lain. Am I loving or am I judging? Am I a close or open person for change? Or being changed? Untuk diubahkan. By the way, yang bisa merubah kita cuma Yesus loh. Tapi kita mesti sadar bahwa kita butuh diubah. Okay? Untuk itu Anda mesti hidup dengan ritme slowing down. Kurangi tempo, stop mikirnya enggak, yang enggak perlu. Kayak unclutter your cluttered mind. Pikiran yang ketumpuk-tumpuk kayak meja yang penuh sama dokumen numpuk-numpuk yang belum seminggu belum dibaca sama sekali tuh. Tolong itu disingkirkan, dirapikan, pilih aja yang perlu dikerjakan hari ini. Yang enggak perlu dibuang atau ditunda dulu, tapi dirapikan ke tray-tray yang berikutnya. Pikiran kita juga mesti diatur. Oke, so kita mesti latihan kemampuan untuk menanyakan diri kita pertanyaan ini. Sebelum dan selama waktu kita dengan seseorang. Jadi waktu lagi ngomong sama orang, ini pertanyaan muter. Bolak-balik kembali ke kita. Gue ini lagi hadir sepenuhnya buat jadi orang apa enggak sih? Anda bisa tersinggung, saya sih bisa tersinggung. Ngomong sama orang, pikiran dia kemana-mana. Mata dia jelalatan kemana-mana. Anda marah nggak? Marah dong. Kenapa? Prinsip dilanggar. Tidak memberi respect. Kalau di sekolah saya, anak-anak semua kalau diajak bicara, dan gurunya turun ke ketinggian mereka, jangan dari atas ke bawah ngeliatnya. Langsung ditanya begini, kalau anaknya nggak perhatian, matanya ke mana-mana, ke mainan, ke temennya, segala macam kan. Gurunya akan berkata, eye contact please, eye contact please. Artinya, please be fully present for me. Itu udah diajarin dari kecil. Sebab itu menandakan Anda hormat. Jadi kalau lagi diajak ngomong, jangan badannya ke kiri kanan, dan jangan ngomong sambil berjalan. Very disrespectful. Dan Anda orang yang mudah terganggu. Jadi orang nggak akan ngajak Anda ngomong lagi. Karena apa? Cuek. Anda anggap sepele. Dan nggak ditanggapi. Didiemin aja. Seenaknya aja jawabnya. You know that can hurt a lot of people. Okay? So, selama dan sebelum ketemu orang, sepanjang ketemu orang, are you being fully present? Dan apakah Anda meresponi dengan cara bahwa Anda sedang hadir buat orang itu? Tidak terdistraksi. Akibat Anda hadir, Anda bisa mengasihi dan bisa terbuka.
I'm very upset kalau orang saya ajak ngomong, ini saya didiemin. Berarti orang itu nggak hadir buat saya loh. That means orang itu nggak hormati saya. Oke, dan ini diajari oleh Martin Buber. Nah, kemampuan mengukur seperti ini dengan 3 pertanyaan ini sebelum dan sementara ngomong sama orang adalah kemampuan untuk berbicara dengan sesama dalam relasi I and thou posture. Postur sikap menghormati kamu ciptaan Allah. Oke? Nah, akibatnya kita santai, kita relax karena ciptaan Allah di depan kita. Seperti kita ciptaan Allah. Nah, Yesus adalah Allah yang berinkarnasi sebagai model bagi kita. Apa itu mengasihi dengan baik? So Natal, Christmas is about expressing how to love well. It's not about gift. Habis itu dibuka kadonya, ya cuma beginian. Aku mengharapkan ada barang-barang seperti ini, merek kayak tas merek ini, sepatu merek ini, dapat ini. Aku lagi butuh sepatu nih. That's not loving well. Bagi orang yang Anda harapkan memberi kado, terutama orang tua, atau pasangan Anda, oke, atau bos Anda, you cannot mendapat hadiah tapi menuntut hatinya. Ingat, orang mau mikirin Anda lagi di tengah kesibukan atau di tengah urusan-urusan lain, mau pergi ke toko, mikirinnya Anda. Dan mikirin kesukaanmu apa ya, kebutuhanmu. Itulah kasih. That is expensive. Oke, tapi kalau udah dikasih and then Anda complain, what does it mean? Itu artinya apa itu? Oke, so kita lihat ke question number 1 ya. Am I fully present or distracted? Kita ini benar-benar hadir sih apa enggak sih? Atau gampang-gampang terganggu, internet terganggu. Which is really Anda nggak hadir bagi orang itu. Mendingan diatur aja ulang pertemuannya. Oke, now salah satu Peter Scazzero berkata seperti ini. Waktu dia digenting-genting ya, perkawinannya sedang tegang, sedang nggak cocok dah, istrinya udah nggak betah sama dia. Kalau nggak ada ngomong mau cerai, tapi mau butuh waktu pergi sebentar deh, nggak usah sama-sama kamu dulu. So she went to New Jersey ke rumah keluarganya yang di tepi pantai, because she's an outgoing girl, sukanya naik sepeda, hiking, berenang, sailing. Beda sama Peter Scazzero yang sukanya duduk, baca, belajar. Okay? And nggak tahu bagaimana to enjoy himself. And mereka mesti belajar waktu berubah dari dalam keluar terjadi. Si Peter Scazzero dengan intensional mesti belajar loh. To like hiking, cycling. Sekalipun dan bahkan jam berapa mau keluar rumah sudah siap. Itu pun bisa jadi ketegangan. Karena ini bukan suatu kesukaannya Peter Scazzero. So buat dia pergi jam 10 nggak apa-apa. Nggak usah pagi-pagi jam 8, jam 7. Buat apa pagi-pagi sekali? You know, he enjoy merenungkan firman, nulis buku. Pagi-pagi sambil ngopi, enaknya baca buku dulu. That's Peter. Tapi karena dia secara intensional mau bisa memberikan kasih kepada istrinya, so dia adjust waktunya dia. Okay, why don't we meet 9 o'clock? Kita ketemu di tengah deh, jam 9. To me gak terlalu pagi dan gak terlalu siang. Akibatnya istrinya sepakat. See, to be present to somebody, itu butuh benar-benar praktek. It doesn't happen by logic. Ini happen kalau hatinya mau mendengar. Hatinya mau present. Hatinya dihargai. And Gary and Peter Scazzero pertama kali bertemu dengan ini pengalaman being fully present for them. Ketemu seseorang yang 1000% hadir buat Peter Scazzero and hadir buat Gary Scazzero. Dan komentarnya si Peter and Gary adalah di tengah-tengah crucible of my marriage, di tengah-tengah dapur perapian pernikahannya, di tengah-tengah pelayanan gereja mereka lagi mengalami krisis karena gerejanya pecah. Dia mengalami yang namanya Kristus dibungkus kulit.
Christian therapist yang betul-betul seorang Yesus yang dibungkus kulit. Artinya apa tuh? A person whose presence is just like Jesus wrapped in skin, atau Jesus with skin on. Ternyata yang dimaksud ketemu orang seperti Yesus dengan kulit adalah orang yang present, unrushed, undistracted. Hadir total. Nggak terburu-buru, nggak tergesa-gesa untuk kehadiran Anda. Dan tidak terdistraksi. Alias semua gadget away waktu Anda datang. Oke. Nah, dia memodelkan ini betul-betul karena dia belajar dari seorang biarawan yang menjadi seorang profesor, doktor di University of Yale, Harvard, penulis buku yang banyak banget dan bagus-bagus dan tipis-tipis, nggak terlalu berat, nggak terlalu tebal. Henry Nouwen, biarawan Belanda, amazing, orang yang menekankan pengajaran tentang kontemplatif, tentang slowing down. Henry Nouwen, oke, dia yang mengajarkan bahwa our spiritual identity, identitas rohani kita adalah we are not what we do, we are not what we have, we are not what people say, how famous we are the child of God. Kita ini bukan apa yang kita kerjakan, kita ini bukan apa yang kita akumulasi, kita ini bukan apa kata orang tentang kita. Betapa dahsyat tenarnya. Kita semua adalah anak laki dan anak perempuannya Allah Bapa. That's who we are. Makanya kita bisa tenang. Nggak terkompetitif sama sekali. Nggak usah banding-bandingkan. We just so pleased that we are accepted in the beloved, Efesus 2 ayat 6, sebagai anak Allah. Nah, dia mengatakan seperti ini. Henry Nouwen dengan indah sekali menggambarkan kondisi sifat dari hubungan di mana we are fully present. Henry Nouwen berkata, to care means first of all to be present to each other. Kalau katanya orangnya pedulian, orangnya merawat kita, hubungan kita juga dijaga dengan baik. Orang itu fully present for you loh. Bukan sibuk masakin kue, bukan sibuk nyediain snack, bukan sibuk nyediain kado. That's not it. Kado dibeli, dibungkus, dikasih gitu aja buyar. But ini orang yang fully present, all ears, semua telinga, semua hati nurani terarahkan kepada Anda. Nah, kalau Anda seperti ini, you know how to love people well. Christmas is about loving people well. Dan kita menjadi saksi Kristus, we bring the love of Jesus. Practice makes permanent, Bapak Ibu sekalian. Nggak ada hamba Tuhan bisa khotbah ini langsung menjadi seperti itu. Tapi dia sudah ada di track di mana Yesus mau kita ikutin irama hidupnya Yesus. Irama hidup sehariannya Yesus, irama doanya, irama bangunnya dia, irama ngajar, iramanya berjalan, iramanya yang sensitif dengan kenyamanan bentuk kaki. Kalau Anda seorang pedagang kostum, semua detail hadir sampai tahu semuanya. Oke, nah itu baru Anda tuh dipelihara, di care. Kalau Anda ngalami kayak gini, baru Anda di care. Bahkan apapun yang tertulis dan tercatat itu menjadi suatu reflection dari kehidupan Anda. So ditulis di kertas tapi nyata dalam kehidupan Anda. Itu namanya pure being with God. And being with yourself. And being with others. Oke. Dari pengalaman yang kita tahu bahwa mereka yang peduli untuk Anda menjadi hadir buat Anda. Ini Henry Nouwen yang tulis nih.
Dan pada waktu mereka mendengar Anda. So, Anda dengerin mereka, mereka dengerin Anda. Timbal balik. Waktu mereka bicara kepada Anda. Hadirat mereka sangat menyembuhkan karena love heals. Kasih itu menyembuhkan. Kehadiran mereka adalah kehadiran yang menyehatkan. Sebab mereka menerima Anda di persyaratan Anda. Dan mereka mendorong Anda untuk mengambil bertanggung jawab pada kehidupan Anda secara serius. Oke, nah berapa dari Anda tahu bahwa kita semua semenjak ada social media, ada gadget-gadget yang smart semuanya, super smart. Oke, bisa ngerjain bagiannya Anda, tapi nggak bisa jadi Anda loh. Karena itu robot, AI, nggak ada emosi. Dan saya berjumpa dengan apa yang saya kenal sebagai, let me introduce myself, I'm distractible. Saya mau perkenalkan diri saya, nama saya mudah diganggu, mudah terdistraksi. Dan ini bukan hal yang baru bagi saya, untuk memiliki ada 3, 5, 4 ide bersamaan keluar. Nah, kalau sampai Anda seperti itu, Anda distractible. Anda tidak akan mengenal seperti Anda mengenal Tuhan Yesus kalau Anda mengurangi tempo untuk berada sama Tuhan. Okay? So, waktu Anda berdiam di hadirat Tuhan, Anda bisa dengerin kok. Anda ini jiwanya distractible apa enggak? Karena Anda berdiam kan. Datang ke hadapan Tuhan atas undangan Yesus kita datang. Mari kau datang padaku, kau letih lesu beban berat. Yesus yang undang, Anda datang. Dan kemudian Anda berbicara, mengeluarkan semua yang mengganggu hubungan kita satu sama lain. Oke? Dan pada waktu kita berdiam, kita sadar gelisah, gundah gulana, well, we are distractible. Dan gak apa-apa, karena kita kan bagaimana mau diubah Tuhan kalau gak tahu simptomnya apa. Pada waktu kita sadar, oh ini semua terjadi ini gara-gara aku. Aku buat keputusan berdasarkan apa yang ku takuti. Oke? Padahal kalau ada takut, Anda tinggal proses bawa ke Tuhan Yesus. Serahkan kepada Dia. Dan Dia hadir menggantikan semua emosi negatif. Dia hadir dengan pribadi Dia sendiri. So if you are distractible, Anda tahu akhirnya gak apa-apa, jangan dibenci. Bawa ke Tuhan. Kemudian Tuhan ambil all distraction. Kerjaan, keuangan. Okay? And Tuhan angkat. Hanya ada barang yang vakum. Nah itu Tuhan Yesus kalau diundang kembali. Dia akan mengisi kehampaan itu, kekosongan itu. Akibat Anda mengakui bagaimana pergumulan Anda dan Tuhan angkat pergumulan itu. Nah gak aneh kalau buat saya, kalau saya gak tahu mana Anda ya, bisa mikir sekaligus 5, 6, 7 hal. Dan saya enjoying lagi. Okay? Dan itu bisa di otak saya dalam waktu yang bersamaan. Nah ini cara saya hidup selama sebelum pandemi. Kemudian masuk pandemi melalui pelajaran. Karena saya dibawa Tuhan kepada buku ini. Dan melalui pelajaran ini saya mulai mendekat kepada Tuhan intensional. Siang malam, persis kitab Yosua 1 ayat 8. Siang malam. Oke. Nah waktu kita merasa, aduh kok gelisah gak bisa tenang jiwaku. Bawalah ke Tuhan. Utarakan dengan terbuka. Kalau ada orang di situ yang menjadi support system Anda, make sure orangnya udah hidupin EKS. Bukan duduk di kursus tapi hidupi EKS. Dan izinkan Roh Kudus bekerja atas nama Yesus, atas nama Allah Bapa. Membuat Yesus hadir benar-benar di depan Anda.
Hanya Roh Kudus yang mampu lakukan itu. Sebab Roh Kudus adalah Roh Kristus. Roma 8 ayat 11. Oke. So, nggak aneh pada waktu kita super sibuk, pikirannya lari berlanglang buana, kalau di bahasa Alkitabnya mengembara. Oke. Terus ada siapapun di depan kita, bisa nggak direwes, bisa nggak, ada orang ya. Bisa nggak kepikir ada orang yang lagi nungguin Anda. Dan ini yang dialami oleh Peter Scazzero. Makanya waktu saya baca bukunya dia, sama. Oh sama. Aduh saya tuh kayak dapet ini orang yang sama dengan saya. Terus dapat pertolongan untuk bisa berubah dan diubah Tuhan. Aduh rasanya mendapat emas, balok-balok. Luar biasa ini buku. Oke. Dan selama Anda lagi menyadari adanya self-awareness. Aduh kok kacau banget ya. Jiwaku ini tegang. Oh ini perasaan seperti ini ada di jiwaku kok. Terus kita bawa ke Tuhan. Curahkan segala isi hatimu. Mazmur 62 ayat 9. Dan Tuhan akan balut lukamu, sembuhkan engkau dan bersihkan. Cleanse us from all unrighteousness. Betul? 1 ayat 9. Okay. Dan selama proses itu terjadi, Anda bertanya, am I fully present atau distracted? Am I judging or am I laughing? Selama Anda bertanya pertanyaan ini sambil di depan ada orang dan di depan ada Allah. Jadi waktu Anda berdiam di hadapan Allah, Anda juga tanya, ini perasaanku ini menghakimi atau mengasihi? Mengasihi Allah ya. Ini di jiwaku ini kok banyak gangguan ya. Frekuensi-frekuensi berita-berita yang enggak aku kok masuk ke pikiranku ya. Ngapain aku mau dengerin orang, aku mau spend time with God kok. Nah selama Anda lagi berjalan proses ini, jangan kaget ya. Kalau Anda masih ada criticalness-nya, masih ada mengkritiknya, masih ada menghakimi, masih ada condemn, jangan nyesel. Kalau berbuat salah, akui, minta maaf, dan kan maju lagi dengan Tuhan. Ya, jangan muter-muter di padang gurun dan pity party, sayang diri. There's no nonsense. Ingat, Yesus itu hidup loh. Dia penolong kita, pembela kita. So jangan hidup kayak gak ada Yesus yang menolong. Ini yang, benar-benar ini yang tempting saya, trigger saya untuk asking, why are you even following Jesus kalau kamu gak mau follow Yesus? Dan gak mau datang kepada Yesus. And really follow dia punya step. Jadi sebelum Anda masuk ke dalam conversation apapun dengan siapapun, make sure, aku lagi menghakimi apa enggak ya? Atau am I lagi laughing hatinya? Am I present? Bisa present nih atau aku lagi terganggu nih? Nanti orangnya tersinggung. So 3 pertanyaan ini, ini sangat penting yang akan membuat Anda bisa ngalami dunianya orang lain. Dan juga Anda bisa berbagi dengan dia dunianya Anda. Sehingga saling discover the truth about ourselves. Ini yang bikin hubungan itu jadi dinamis. Tapi dinamisnya sehat. You know? Penyelidikan telah menunjukkan bahwa kemampuan kita untuk memiliki conversation face to face. Berbicara dengan wajah ke wajah, eye contact. Ini membuat hubungan emosional bisa turun secara dramatis. Sepanjang dipraktekin dan bisa kelihatan buah kesabarannya, penguasaan dirinya dalam 15-25 years. Jadi gak ada yang instan Bapak Ibu sekalian. Kekristenan bukan dengar khotbah dan langsung amin langsung terjadi. Jauh dari itu. So kalau Anda lakukan ini setiap hari, saya percaya social media, gadget-gadget yang smart semuanya itu yang selama ini telah merusak hidup kita sampai kita nggak sadar diri akan diri kita, apalagi akan Tuhan, lupa. Sekalipun yang di browse itu firman Allah loh. Hamba-hamba Tuhan terkenal yang ngomong. If you're drawn to what it says dan tidak terstimulasi untuk datang ke Tuhan,
otaknya bisa pasif. Gak terstimulasi. Efeknya bisa, kamu bisa prone ke penyakit-penyakit otak yang di akhir zaman ini. Oke, so kalau Anda mau mengurangi kecanduan smartphone, kecanduan ala-ala gadget, kecanduan shopping, kecanduan apa aja lah. Kuncinya latihan being present to God, latihan being present to yourself, artinya punya self-awareness, and latihan kalau berada bersama orang lain, kitanya mesti full ear, full eyes. Mulutnya hati-hati, jangan keluar dulu sampai Tuhan bagikan. Nah, kalau mau dengar suara Tuhan dan menyampaikan pesan Tuhan, butuh jago latihan. Yang saya mau kasih tahu, being present to God and being present to myself. Oke. Nah, saya berdoa dan praktek ini akan mengurangi kecanduan kita kepada sosmed yang telah merusak hidup kita, dan juga hubungan di kantor dan dalam keluarga. Akibatnya pola mengasuh ulang gaya hidup keluarga Yesus enggak bisa terjadi. Karena sibuk, semuanya terdistraksi dengan sosmed. Bisa duduk bersama satu ruangan, semua masing-masing punya gadget loh. Right? And itu bikin keluarga saya tidak ada bergairah menjadi pengikut Yesus karena nggak ada kasih. No presence. Being present means being loving. Sehingga membuat kita mesti sadar diri bahwa butuh tekad bulat sengaja. Bagaimana hadir sepenuhnya pada waktu orang lain lagi hadir. Itu ulasan untuk nomor 1 tuh. Oke. Pertanyaan nomor 2. Tanya, ini sambil ada orang mau ketemu orang juga. Apakah saya mengasihi atau saya lagi menghakimi? Nah, kalau Anda jujur, orang lain akan senang. Karena Anda nggak faking it. Anda nggak pura-pura, nggak malsuin. Oke. Majority dari buku ini si Peter Scazzero udah bukakan di bab 1-2 ya. Majority orang Kristen, they make lousy people katanya. Menjadi orang-orang yang nggak bagus. Guys, orang-orang di gereja cepat sekali kalau menghakimi. Nah, kalau orang di luar gereja melihat orang dalam gereja sebagai orang-orang yang menghakimi, menghakimi itu menganggap rendah. Kalau di day by day ditulis menghakimi itu actually di Matius 5 ya, ayat 7. Matius 7 ayat 1 sampai 5. Itu menghakimi itu artinya despise, membenci, muak, menganggap rendah orang. Itu menghakimi loh. Orang kayak gitu didengarin buat apa? Gak usah didengarin sama sekali. If you are like that, that means you are not being loving well. Dan tujuannya Tuhan Yesus bagi kita adalah kita menjadi umatnya yang loving well. Ini perlu dirasakan lebih daripada melalui kado aja, tapi perlu dikomunikasikan. Kita menghakimi pasangan kita untuk melakukan urusan rumah tangga yang gak sesuai maunya dia. Kita menghakimi teman-teman dekat kita pada waktu tujuan politik mereka beda sama politik kita. Ya, Anda lihat kan kalau di debat para pejabat, kalau nggak sama seperti ideologinya atau nilai-nilainya langsung diserang habis-habisan. Kita menghakimi anak-anak dewasa kita, anak-anak remaja kita, karena mereka bikin pilihan yang mestinya nggak, ngapain milih begitu. Tapi kita belajar menghormati supaya si anak belajar, gitu kan ya. 4, kita suka menghakimi teman-teman rekan kerja karena mereka nggak melakukan kerjanya dengan becus, nggak beres kerjanya seperti kita mau. Kita menghakimi tetangga-tetangga kita karena tidak menghakimi dengan baik. Kita menghakimi agama-agama lain, kepercayaan-kepercayaan lain, dan Anda mau tahu nggak kenapa kita menghakimi kepercayaan lain?
Because mereka nggak seperti kita. Harusnya seperti kita yang paling benar. Padahal approach untuk mengabarkan kabar baik, Injil anak Allah, bukan begitu caranya. Itu udah bikin mereka tersandung. Kita menghakimi karena orang beda kelasnya, beda sukunya, beda etnisitasnya, penampilannya, pendidikannya, kelasnya beda. Kita menghakimi karena kok dandannya berbeda. Dan dandanannya kok ya kelasnya kok nggak bagus sih. Untuk film-film yang ditonton, untuk mobil yang dibeli, untuk musik yang mereka dengar itu dikritik terus. Itu namanya dihakimi terus. Nah, kalau saya melihat diri saya menghakimi orang lain, oke? Berarti kita akan merubah perbedaan kita menjadi nilai-nilai yang bijak bagi pernikahan. Orang yang mau menikah, orang yang mau kerjasama sebagai kongsian, butuh sekali untuk tidak saling menghakimi just because orang lain gak kerja, cara kerjanya gak seperti kamu. Oke, nah cara nulis, cara bikin karya di kelas, oke. Nah akibatnya kita akan membuat non-stop perbedaan diskriminasi, mengkategorikan orang sesuai dengan jabatan, kedudukan, posisinya, harta-hartanya. Akibatnya nggak pernah akan ada hubungan yang terjalin. Sama sekali nggak akan terjalin hubungannya. Sebab berbeda semua. So, kita mesti menjadi orang yang tidak menghakimi. Sementara kita semua sedang belajar untuk mengenali, untuk sadar diri mengenai siapa saya sih sebetulnya. Kok saya beda sama orang lain? Nah itu kita butuh waktu tenang, berdiam untuk tahu apakah saya mengasihi atau menghakimi. Oke. Nah kalau menghakimi kayaknya semua orang lahir di keluarga udah otomatis deh menghakimi. Gak usah dipikir lagi, udah natural menghakimi. Jadi untuk tidak menghakimi butuh latihan. Contoh ya, bukankah misinya kita sebagai gereja Tuhan, sebagai pengikut Yesus Kristus, bukankah sudah misinya untuk kita mau orang-orang untuk bisa siapapun ya percaya kepada Tuhan dan Juru Selamat dunia yang benar. Itu bagaimana caranya supaya perbedaan bahwa dia tidak percaya Yesus tidak menjadi batu sandungan. Nah di Matius 7 itu ayat 1-5 saya belajar. Buat apa kamu lihat telumbar di mata orang padahal balok di matamu kamu gak kelihatan. Nah untuk ini kita mesti belajar dari Martin Buber untuk kesembuhannya itu. Oke, tidak ada misi menjadi gereja Tuhan itu yang tidak mengasihi sesama dengan baik. Bukan menjegal, bukan jadi batu sandungan, tapi praktek mencari solusi di mana tidak ada beban berat dalam perbedaan hidup ini. Karena selalu bisa mengasihi, kalau salah pun dengan kasih memberitahu, tidak menghakimi. Sebab waktu kita menghakimi orang, kita memperlakukan orang sebagai objek, sebagai barang. Oke? Hanya Allah dengan pola pikir yang lebih luas kemampuannya. Dia tahu dan dia memiliki hikmat untuk bagaimana menghakimi orang. Hanya Allah bisa mampu ini. Kalau kita pasti mengkritik, menghakimi dan menjatuhkan lah. Efeknya itu bisa seperti itu. Ada seseorang namanya Karl Barth. Dia menulis The Root and Origin of Sin. Akar dan originnya dosa. The arrogance in which man wants to be his own and his neighbor's judge. Dikatakan
untuk yang nomor 2 ya. Karl Barth berkata, akar dan dosa asal itu disebabkan oleh arogansi. Arrogance, di mana orang mau menjadi dirinya sendiri dan menghakimi tetangganya. Alias dia menjadi, aku modelnya nih, kamu mesti ikut aku. Kalau enggak, wah, dikritik habis-habisan. Yang ketiga, apakah saya ini orang yang tertutup atau terbuka sih untuk diubah Tuhan? Nah, ini adalah pertanyaan yang akan menjadi deal breaker bagi banyak hubungan. Terutama kalau orang yang orang di depan Anda adalah sesama orang Kristen. Apakah saya orang yang tertutup atau terbuka untuk diubah Tuhan? Ini akan menentukan hubungan Anda dengan sesama orang Kristen seperti apa. Oke? Kenapa kita mesti terbuka untuk bisa diubah? Terutama tentang bagaimana kita pertimbangkan nilai-nilai dasar apa untuk menentukan orang itu benar atau salah. Nah, untuk bisa tahu ini kita mesti terbuka untuk dapat diubah, dan untuk bisa diubah secara terbuka ya, artinya ya. Nggak mungkin tertutup, orang tertutup nggak tertarik untuk berubah. Anda didiemin. Koreksi itu dianggap kayak horor, kayak marah balik. Tapi kalau Anda terbuka, Anda akan terbuka untuk suatu dialog. Kalau Anda tertutup, Anda cuman bicara satu arah, tidak ada dialog, alias nggak dianggap. Oke, nah ini penting sekali untuk Anda bisa mengalami transformasi untuk terbuka untuk dialog. Nah, kita akan praktek hari Sabtu ya. Kita akan pelajari ini. Dan saya berdoa 3 pertanyaan ini harus ditanya sebelum ketemu orang, selama dengan orang. Dan Anda akan efeknya menghasilkan hubungan yang sehat, yang dinamis, atau hubungan yang datar dan dingin. Ini berat kalau Anda berada dalam diskusi komsel dengan dalam gereja lokal, berat ini. Gak akan ada hukum kedua bisa dihidupin. Akibatnya kita gagal. Anda kalau gak mengasihi sesama, I don't think Anda cocok masuk surga loh. Karena di surga cuma ada kasih. Kita lanjutin ya di hari Sabtu. Dan saya berdoa Anda akan belajar menikmati betapa hidup dengan caranya, jalannya Tuhan membuat jiwa Anda sehat. Membuat hati Anda vibrant. Hidup penuh dengan aliran-aliran air hidup. Akibatnya Anda menjadi saksi Yesus. Kita mau bertumbuh ya. Praktek makes permanent. Enggak bikin perfect. Makes permanent. Kita doa ya. Bapa Surgawi, aku berdoa agar setiap kita bisa bertumbuh menjadi orang yang mengasihi sesama. Karena melihat sesama sebagai ciptaan Allah juga. Seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Aware akan kondisi jiwa kita yang hadir bagi orang lain, bagi diri sendiri, bagi Allah. Itu jiwa yang diubahkan dari glory ke glory. Jiwa yang sadar diri. Tahu terima negatif emotion seperti apa dan serahkan ke Tuhan. Dan tidak disembunyikan, tidak dikubur. Tapi dinyatakan. Aku berdoa agar pelajaran ini membuat Natal menjadi musim yang indah. Karena kita bikin semua orang merasa dihargai, dihormati dalam perjumpaan dengan kita. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan syukur. Amin. Kalau ada yang gak ngerti, jangan sungkan untuk kirim pertanyaan di dalam email dan juga WhatsApp dari kantor sekretariat kami. Diskusi, because we want to mature dan kita mau jadi mempelai Kristus yang serupa Kristus. Life is about training. Tuhan berkati.